Masyarakat yang datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan pendengar. Dan sekarang kita sudah masuk di program Mutiara Pagi yang akan menemani pendengar 1 jam ke depan sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kita di pagi hari ini di studio RRI Tuban. Ada Bapak Ustadz Fatur Rozak SAG MPD selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban yang akan membahas tema kita pada pagi hari ini di Mutiara Pagi tentang menguatkan diri untuk tidak berputus asa pendengar ya. Dan jika pendengar ingin menanyakan sesuatu tentang tema kita pada pagi hari ini bisa melalui WhatsApp kami di 089627653860 atau juga bisa telepon langsung di 0356883476 pendengar. Atau juga bisa telepon dan tanya langsung di Instagram kami ya, maksud kami ya, di RRI Tuban. Kami juga sudah live di sini ya, dan kami akan memantau semua sosial media yang ada di RRI Tuban tentunya. Kita langsung saja menuju ke topik kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah banyak kesehatan. Mudah-mudahan semuanya bisa kita maksimalkan untuk kebaikan kita semuanya. Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Hari ini kita akan membahas tentang tema menguatkan diri untuk tidak berputus asa. Mungkin langsung saja berikan mukadimah pada pagi hari ini Pak Ustadz. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Wa qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar radio RRI Tuban yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin di mana saja berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang tentu yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang akan memberikan jaminan kebahagiaan dalam kehidupan kita, baik ketika kita di dunia, terlebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman berarti nikmat yang menjadikan seorang yakin akan adanya ciptaan, yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam adalah wujud daripada keimanan yang kita miliki, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berislam, berserah diri. Kalau seperti itu kata Allah, maka lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Para pendengar kaum muslimin di mana saja berada, sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, menguatkan diri agar tidak pernah berputus asa. Sebelum kita kaji tema ini, saya akan sampaikan ayat Al-Quran. Yang pertama surat Al-Ankabut dan yang kedua adalah surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku, bahwa mereka dibiarkan saja, ayyaqulu, tatkala mereka berkata amanna, kami beriman,
wahum la yuftanun, mereka tidak diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamannallahu alladzina shadaqu, maka sesungguhnya Allah ingin mengetahui orang-orang yang benar. Walaya'lamannal kadzibin, dan sesungguhnya dia ingin mengetahui orang-orang yang berbuat dusta. Di surat Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. Ayat yang baru kita baca ini juga sesuai dan hampir sama dengan ayat yang lain di surat At-Taubah, di mana Allah firman, am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kamu mengira kamu bisa masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Massadhumul ba'sa wad-dharra, mereka orang-orang sebelum kalian ditimpa oleh Allah malapetaka dan kesengsaraan. Wazulzilu, dan digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Hatta yaqular rasul, sehingga berkatalah Rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersamanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ingatlah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ma'asyiral muslimin, jamaah para pendengar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang kita baca tadi mempertegas bahwa pada dasarnya hidup manusia itu selalu berada pada posisi dia akan senantiasa mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya adalah ketika kita mendapati ujian Allah, itu nanti yang akan menentukan kualitas diri kita masing-masing. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang wajar bahwa setiap manusia pasti punya harapan, punya keinginan, punya berbagai macam bentuk ya yang menjadi sesuatu yang harus dimiliki. Dan ketika manusia menginginkan sesuatu dan sesuatu itu terpenuhi, maka wajar kalau manusia kadang-kadang menjadi gembira, menjadi suka, menjadi puas diri gitu ya. Saking puasnya, nah ini ya kadang-kadang terus terus lalai bahwa apa yang dia peroleh itu sebetulnya adalah semata-mata adalah karena kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi suatu saat kadang-kadang apa yang kita inginkan ya itu tidak segera terwujud. Nah, ini yang menjadi problem. Bahkan kadang-kadang menurut rumus matematika yang sudah kita rencanakan itu pasti terwujud. Pasti terwujud. Tapi tiba-tiba ternyata tidak terwujud. Ya, tidak terwujud. Tiba-tiba karena ada berbagai masalah yang mengiringi masalah tersebut, atau mungkin kita sebut dengan istilah sebab dan akibat, menjadikan sesuatu itu menjadi tidak terwujud. Atau mungkin segala sebab sudah kita wujudkan, sudah kita perhitungkan, nanti akibatnya begini. Tapi di luar itu ada kekuatan yang kita tidak mampu, tiba-tiba hadir di dalam sebuah rencana yang kita sudah persiapkan, dan akhirnya apa yang menjadi keinginan kita tidak terwujud. Nah, di saat seperti itulah kadang-kadang kita menghadapi sebuah dilema, ya, sebuah dilema. Maka ayat-ayat yang kita baca tadi itu adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ya berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, tapi demikian ternyata orang yang beriman kadang-kadang juga
belum tentu dia mampu menghadapi berbagai situasi yang dihadapi, dan itu wajar. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran terhadap sebuah kondisi manusia, di mana Allah berfirman, ya, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Ini adalah sikap yang ada pada setiap diri manusia, dan kita mungkin tidak bisa menghindari hal-hal seperti ini. Wa idza an'amna 'alal insan, kata Allah, kalau kami berikan kesenangan kepada manusia, a'radha wa na'a bijanibi, banyak manusia itu yang berpaling, ya, berpaling dari Allah, ya, wa na'a bijanibi, dan membelakangi dengan sikap yang sombong. Dan itu wajar, ya. Tapi kalau orang beriman, insya Allah tidak seperti itu. Ya. Tapi ini ada, ya. Allah menyebutkan ini sikap sebagian manusia. Jika kalau Allah berikan kesenangan, kesenangan itu maksudnya adalah apa yang diharapkan terwujud, itu kesenangan. Nah, apa hakikat kesenangan? Kesenangan itu pada prinsipnya apa yang kita inginkan terwujud. Nah, coba kalau orang yang punya keinginan tidak terwujud, kan nggak senang. Tapi kalau sesuatu yang kita inginkan ternyata terwujud, pasti senang. Walaupun keinginannya beda-beda, ya, beda-beda. Antara satu dan yang lain beda-beda. Tapi setidaknya orang itu kalau keinginannya terwujud, pasti dia merasa senang. Saking senangnya, nah, sehingga lupa memaknai tentang kesenangan itu. Kemudian seolah-olah bahwa kesenangan yang dia dapatkan itu bukan dari kenikmatan yang Allah berikan, dan akhirnya sama. Wa idza massahu syarru, nah ini ada sisi kelemahan yang ada pada manusia itu, di mana manusia itu sangat rapuh kondisi jiwanya. Apabila dia ditimpa kesusahan, maksudnya sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, sesuatu yang sudah menjadi idealismenya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Wa idza massahu syarr kana ya'usa. Nah, kadang manusia bisa jadi berputus asa. Nah, ini yang bahayanya kan di situ. Kalau sudah berputus asa itu, maka seolah-olah bahwa kesusahan, kejelekan, dan apa yang menjadikan kita gagal itu seolah-olah adalah tidak bisa dipulihkan lagi. Padahal itu sebetulnya hanyalah proses saja. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekedar untuk menyampaikan beberapa ayat tentang kondisi perilaku manusia. Allah berfirman, wa idza adaqnan nasa rahmatan farihu biha. Kalau manusia itu kami rasakan suatu rahmat, suatu kenikmatan, ya, farihu biha, manusia itu gembira dengan rahmat itu. Nah, ini wajar. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Tapi kalau sesuatu itu menimpa kepada mereka berupa musibah atau bahaya, atau sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, mungkin karena kesalahannya sendiri, atau mungkin karena faktor-faktor lain yang dia tidak mengetahui bahwa di balik itu pasti ada rahasia. Ya. Tiba-tiba mereka berputus asa. Nah, inilah suatu sifat dan karakter yang ada pada setiap diri manusia. Oleh karena itu, ya, kita diingatkan oleh sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa pada dasarnya sesuatu yang kita benci itu boleh jadi akan menimbulkan kebaikan pada diri kita. Jadi misalnya kita mengalami kegagalan, ya, itu di balik kegagalan itu boleh jadi nanti akan mendatangkan
kebaikan lagi. Betul. Ya. Tapi justru ketika apa yang kita inginkan itu semuanya terwujud, ya, terwujud dan kita mendapat mudah sekali, boleh jadi itu malah kadang-kadang bisa melalaikan kita. Nah, atau dalam bahasa agama itu bisa jadi namanya istidraj, ya. Suatu kondisi di mana Allah memberikan apa saja yang kita inginkan itu tercapai, padahal boleh jadi itu akan melalaikan kita. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu akan mendatangkan kebaikan bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ya, padahal ia amat buruk bagimu. Ya, wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa sikap yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah berputus asa di dalam menghadapi sesuatu yang kita inginkan ternyata tidak tercapai, atau sebaliknya sesuatu yang kita inginkan mudah kita dapatkan tapi mudah juga lenyapnya. Nah, maka ada beberapa sikap yang harus kita tanamkan di dalam diri kita agar kita tidak mudah untuk menghadapi keputusasaan ketika menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Yang pertama, ya, yang perlu kita lakukan adalah menata hati. Menata hati ini penting. Ya, menata hati penting. Menata hati untuk apa? Untuk bisa menerima apa yang saat ini kita hadapi. Ya. Saat ini yang kita hadapi ini apa? Apakah kita akan berlarut-larut? Ya, berlarut-larut itu maksudnya, ya, ketika kita menghadapi masalah kita endapkan terus gitu ya. Ya, seolah-olah ya sudah tidak ada lagi harapan. Sehingga kita terjebak kepada kesedihan yang tidak pernah selesai. Nah, menata hati ini penting agar ketika kita menghadapi problem yang berat itu, nanti hati kita sudah menjadi siap ketika kita menghadapi sesuatu. Terutama adalah, ya, ketika kesedihan itu berlarut yang membuat kita dalam keputusasaan. Karena biasanya orang-orang yang putus asa itu karena boleh jadi pikirannya kosong. Pikirannya kosong. Nah, kalau sudah pikirannya kosong, hidup ini seolah terasa hampa, tidak berguna lagi, tidak bermakna lagi, padahal masih banyak yang bisa dilakukan. Nah, kalau sudah begitu, nah, kadang-kadang setan juga masuk di dalam hati kita. Ya, kalau sudah begitu ini menjadi fatal dan bisa berbahaya, ya, bisa berbahaya. Naudzubillah. Jadi kita harus menata hati itu. Nah, menata hati itu bukan juga bisa berarti kita melahirkan sikap positif yang ada pada jiwa kita. Gimana? Kita harus legowo. Legowo itu apa ya? Lapang dada. Lapang dada, ya. Lapang dada, membuka pikiran. Open mind itu ya. Ya. Open mind, open heart itu ya. Membuka hati dan membuka pikiran kita, terutama ketika kita ingin mencari solusi dari berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul dalam kehidupan kesehariannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23. Ya. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula dirimu sendiri, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelumnya. Sebelum kami menciptakannya, kata Allah ya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Apa yang terjadi dalam hidup ini bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Nah, kalau Allah itu mudah menciptakan sesuatu, berarti Allah mudah apa? Melenyapkan sesuatu. Kalau Allah itu mudah menciptakan sesuatu, maka Allah juga mudah memberikan sesuatu itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya, jadi bagi Allah itu mudah. Karena bagi Allah itu mudah, maka kita perlu menata sesuatu dalam hati kita dan pikiran kita, bahwa segala sesuatu itu memang sudah ada ketetapannya. Kita tinggal berusaha ikhtiar aja, ya ikhtiar semampunya gitu ya. Nah, dengan prinsip seperti itu, kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa ketika sesuatu itu lepas dari kalian. Wala tafrahu, kalian juga tidak timbul rasa bangga berlebihan bima atakum, terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak mencintai setiap hamba ya yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat ini menjadi penguat dalam jiwa kita bahwa segala sesuatu itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit. Maka saat ini kita menghadapi masalah, besok boleh jadi kita akan mendapatkan berbagai keberuntungan dalam hidup. Jadi berputar gitu ya. Yang kedua, ini yang perlu kita tanamkan, nanti sambil saatnya nanti kita tanya jawab, kita lanjutkan. Allah tidak akan menimpakan cobaan ya. Allah tidak akan memberikan sebuah ujian di luar kesanggupan yang hambanya lakukan. Nah, ini yang menjadi penguat jiwa kita. Kalau dalam ayat Al-Qur'an itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali jiwa itu mampu untuk menghadapinya. Nah, di antara bentuk-bentuk ya terkait dengan bahwa ujian itu adalah di luar, akan diujikan oleh Allah kepada kita di luar kemampuan hambanya, maka ada beberapa hal yang perlu kita kuatkan dalam hati kita. Yang pertama, bahwa ujian itu yang Allah berikan ya, itu bisa berbentuk sesuatu yang menurut pandangan manusia itu berupa kebaikan, berupa kebahagiaan, berupa keberuntungan. Tapi juga ujian itu ada kalanya juga bisa berupa kesedihan. Nah, jadi dua sisi yang Allah berikan dalam hidup kita itu sebetulnya kedua-duanya adalah ujian. Ya, contoh sederhananya gini, seorang suami istri ya ketika menikah dia berharap punya anak. Nah, berarti ketika dia dikasih karunia Allah berupa anak, berarti apa itu namanya? Nikmat. Ya. Tapi setelah diberi nikmat berupa anak, ternyata banyak ujian yang muncul dari anak itu, gitu ya. Ya. Oh, macam-macam bentuk ujiannya. Kan saya ini di rumah sakit Muhammadiyah ya. Jadi tahu betul betapa bahagianya seorang istri melahirkan anaknya. Ya. Begitu dipastikan dokter misalnya bahwa besok adalah hari kelahiran. Wah, bahagia betul ya. Ternyata setelah lahir, nah, ada saja model, ada bayi yang imut, ya, ada bayi yang menyenangkan, gemes.
Tapi juga ada bayi yang lahir dalam kondisi sakit. Nah, itu. Nah, ternyata awalnya bahagia, begitu satu datang kepada kita, ternyata bentuknya bisa bermacam-macam. Contoh itu ya. Nah, ya. Sehingga pas lahir kadang-kadang perlu perawatan lama, padahal ibunya sudah menanti-nantikan kebahagiaan itu. Nah, ini contoh aja sederhana. Ya. Kita juga begitu, kita bekerja, tiba-tiba kita dapat gaji gitu ya. Oh, luar biasa. Iya, dapat gaji luar biasa gitu. Begitu dapat ya. Tapi begitu kita dapat uang ini, ternyata kebutuhan banyak. Udah mendadak. Nah, ternyata wis direncanakan nanti kalau saya dapat gaji ini gini. Ternyata hutangnya untuk nyaur hutang aja kadang-kadang impas, susah. Padahal orang kalau dapat gajian seharusnya akan gembira gitu ya. Nah, itu contoh ya. Contoh sederhana saja ya. Sederhana saja. Jadi ternyata ketika kita diberikan kenikmatan Allah itu bisa jadi ujian ya. Karena pasti ada resiko-resiko yang kita dapatkan. Ya, apalagi itu kaitannya dengan jabatan. Ada. Jangan dikira jabatan itu rahmat ya, kenikmatan. Jabatan itu adalah ujian ya. Karena dia dituntut tidak hanya mendapatkan jabatan, tapi bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan jabatannya itu. Dan jabatan itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu berupa kesenangan. Apalagi yang nyata-nyata berupa kesedihan. Nah, itu juga jelas merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, wa ilaina turja'un, semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika Allah menguji kita ini ya. Itu pada dasarnya Allah ingin pertegas tingkat keimanan kita. Ya, ini yang mungkin ya bahasa psikospiritualnya ini yang harus mendalam. Saya kalau pas di rumah sakit itu ya setiap pasien itu saya tanya dulu tentang hakikat ujian ini. Kalau dia bisa menerima bahwa ujian ini adalah dari Allah ya, maka baru kita adakan edukasi yang lain. Jadi pada dasarnya ketika kita diuji oleh Allah ya dengan ujian apa saja ya, itu sebetulnya Allah yang pertegas keimanan kita ya, agar kita semakin yakin akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis ini agak panjang saya sampaikan. Hadis dari Mus'ab bin Sa'id ya, dari ayahnya, ia berkata, ayahnya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi asadul bala, siapa manusia yang paling diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira jawabannya gimana? Nah, yang paling diuji berarti karena orang yang tidak pernah beriman, kan begitu ya? Kan begitu kan idealnya kan? Karena pantas kalau orang nggak beriman diuji oleh Allah. Tapi ternyata apa kata Nabi? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru malah menjawab begini. Orang yang paling sangat diuji oleh Allah itu adalah al-anbiya. Para nabi. Summal amsal fal amsal. Lalu sepertinya maksudnya apa? Orang yang kadar keimanannya itu mendekati nabi. Jadi pada nabi itu kurang apanya dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi itu adalah orang-orang pilihan, tidak semua orang bisa menjadi nabi dan rasul. Adalah orang yang pilihan, apalagi di dalam sejarah itu ada beberapa nabi-nabi khusus yang punya kesabaran yang luar biasa yang disebut dengan ulul azmi. Ya, ulul azmi, orang-orang yang punya kesabaran yang luar biasa ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada pada setiap manusia yang lain. Kata Allah,
fayubtala rajulu ala hasbi dinihi. Seorang itu akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu. Apabila agamanya itu begitu kuat dan kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun ibtuliya ala hasbi dinihi. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Fama yabrahu al-bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamsi alal ardi ma alaihi khati'atun. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga ia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi penguat pada kita. Justru semakin kuat iman kita itu semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi semakin lemah kita, ya ujiannya itu ya biasa-biasa. Lalu terus apa begini? Kalau gitu imannya tidak kuat-kuat ya. Nah, buktinya gini, kalau imannya kuat, ujiannya tambah makin kuat. Ya. Ibarat begini ya. Kalau kita bertanding gitu. Kalau lawan tanding kuat kan kita juga harus menjadi kuat kan begitu. Nah, lawan tanding kita itu kan setan ya. Kalau kita kuat maka setannya juga lebih kuat gitu. Nggak mungkin kita kuat setannya biasa-biasa gitu. Jadi seorang itu sesuai dengan lawan tandingnya. Ya dalam pergaulan juga begitu ya. Kalau dalam bergaul kita itu bersama orang-orang ya yang berilmu, maka kita juga harus posisinya juga menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, seperti itu. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu pada dasarnya adalah untuk mempertegas tingkat keimanan kita. Maka kalau kita diuji oleh Allah, ya kita harus bersyukur. Oh, memang aku ini sedang diuji oleh Allah dengan tingkat keimanan saya. Dan itu dan itu kadang-kadang tidak semua orang mampu memahami. Yang ketiga, ini saya sampaikan dulu. Semakin orang itu imannya kuat, gitu ya. Kan semakin orang itu dicintai oleh Allah, kan itu? Betul. Iya. Tidak mungkin orang itu imannya kuat terus Allah tidak mencintainya. Ya. Jadi seorang itu semakin imannya kuat. Tentu iman tidak sekedar hanya diucapkan di dalam lisan, tapi diucapkan dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, semakin orang itu imannya kuat, itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata cara Allah mencintai hambanya itu dengan mengujinya. Itu yang kadang-kadang kok begini ya cara Allah ya. Kan seharusnya begini ya. Seorang ayah dan ibu mencintai anaknya, kan apa saja yang diinginkan anaknya kan selalu diapakan? Dituruti kan begitu kan gitu. Tapi Allah beda cara mencintai kita gitu ya. Cara Allah mencintai kita itu dengan Allah menguji kita. Nah, gitu. Ya. Di dalam sebuah hadis, ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu saya sampaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, Inna idhamal jazai ma idhamal bala'i. Sesungguhnya balasan terbesar dari ujian yang berat, apa ternyata? Jika Allah itu mencintai seorang hamba. Wa innallaha idha ahabba qauman. Jika Allah itu mencintai seorang hamba, seorang kaum, ibtalahum. Allah justru mengujinya. Faman radhiya falahu ridha. Nah ini, kalau dia ridha, Allah ridha. Waman sakhita falahu sakhat. Kalau dia murka,
atau dia merasa bersedih dengan putus asa dengan ujiannya, maka Allah juga bisa jadi murka padanya. Nah, semakin kita ridho, Allah memberikan nikmat-nikmat di balik ujian-ujian itu. Yang terakhir, yang perlu kita lakukan dengan ujian itu, ujian yang sering kita hadapi boleh jadi akan meningkatkan derajat yang lebih tinggi nanti dalam kehidupan selanjutnya. Jadi kelasnya naik itu ya. Kelasnya naik, betul. Seperti kelas 1 mau naik kelas 2. Masa ora usah ujian. Lulus SMP, apa naik SMA, nggak usah ujian. Program menteri sekarang ini ya, ujian mau diadakan lagi gitu ya. Mohon maaf ini bukan ke sana ya, tapi seharusnya kan begitu ya. Kalau orang mau naik kelas level itu kan harus ada ujian dulu. Tiba-tiba terus ya karena ada orang dalam gitu ya, langsung semuanya serba mudah tanpa ada tes. Oh, mau masuk rumah sakit Muhammadiyah aja ada tes. Mau jadi pegawai ada tes. Yang susahnya itu nih, mau jadi dai tanpa tes. Karena dai nggak dibayar. Nah, jadi orang ini naik level itu harus melalui ujian dulu. Dia nggak bisa ya, mau naik level tiba-tiba tanpa ujian. Nah, iman kita itu bertingkat-tingkat. Ya, iman kita itu bertingkat-tingkat. Ya, semakin tingkatnya tinggi, ya, semakin derajatnya tinggi. Tapi semakin tingkatnya tidak tinggi atau rendah, ya derajatnya rendah. Nah, kualitas keimanan inilah yang menjadikan kita menjadi lebih kuat ketika kita menghadapi segala ujian itu. Di dalam hadis saya bacakan aja. Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun falam yablugha bi amalin ibtalahu wa hu fi jasadihi aw malihi aw fi waladihi summa sabara ala dzalika hatta yublighahu al manzilatal lati sabaqat lahu minallahi azza wa jalla. Artinya hadis riwayat Abu Dawud. Sesungguhnya seseorang hamba jika telah ditetapkan oleh Allah suatu kedudukan di sisinya, lalu dia tidak mendapatkan atau mencapai dengan amalannya, maka Allah akan menguji jasadnya, menguji hartanya, menguji anak-anaknya, kemudian ia bersabar dan menghadapinya sampai Allah, hingga Allah menyampaikan kepadanya kedudukan tersebut. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang kita inginkan, maka kita pasti akan melalui berbagai ujian. Yang terakhir, yang sebagai pengantar ini, bahwa apa yang kita terima saat ini dengan kondisi ujian yang Allah berikan, boleh jadi awalnya adalah berat. Nah, boleh jadi awalnya sangat berat dan mungkin terpaksa gitu ya. Piye meneh. Pak Adi sering bilang, piye meneh Gus, wis kaya ngene ya, wis wis terima wis gitu ya. Kan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang berat sekali ya. Gimana lagi sudah tidak ada yang bisa katakan. Tapi ketahuilah, nah ini hikmah yang terkandung dari sikap yang berat itu, karena kita ridho awalnya ya, kita ridho, justru akan menjadi penyelamat kita di kemudian hari. Nah, lalu kita optimis karena Allah selalu bersama kita. Ayatnya panjang ini, kalau membahas ini ya ayatnya panjang, tapi setidaknya itu, jadi awalnya itu memang berat, tapi endingnya bisa memberikan apa? Wow, kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa mensikapi, oh begini memang ternyata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menghadapi seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita jalani aja segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, sehingga dengan kita menjalani hidup ini mudah-mudahan setiap keinginan yang kita inginkan di kemudian hari bisa terwujud. Ada rumus seperti ini. Ini
rumus yang sering saya baca. Every desire salat be fruitful reality. Setiap keinginan itu harus berubah menjadi kenyataan. Setiap keinginan harus berubah menjadi kenyataan. Maka apa yang terjadi hari ini, ya, itu bukan akhir segala-galanya, tapi akan berproses, akan menjadi kenyataan selanjutnya. Maka ada kalanya keinginan hari ini menghadirkan kegagalan, tapi dalam realitas selanjutnya akan menghadirkan berbagai kenikmatan yang akan janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan semua potensi diri untuk mewujudkan harapan tanpa terpaku pada hasil. Hasil kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengantar dari kuliah pagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya, dan bisa jadi ini menjadi sebuah penguat di dalam diri kita. Ada pepatah ini, seorang manusia bijaksana adalah orang yang tidak akan terperosok pada lubang yang sama. Maka hari ini kita mengalami kegagalan, insya Allah besok kita akan mengalami kesuksesan di kemudian hari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa qaribun basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya pada pagi hari ini ya. Dan setelah ini masih ada sesi tanya jawab Pak Ustadz ya. Iya. Tapi kita akan rehat sejenak sambil Wahyu akan mengkotak-kotakan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan kami bacakan untuk Pak Ustadz di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih di Mutiara Pagi edisi tanggal 4 November 2024 ya. Masih ada kurang lebih 10 menitan lagi. Wahyu dan juga Bapak Ustadz Fatur Rozak SAG MAD MPD maksud kami ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, dengan tema yang sudah setengah jalan kita bahas tentang menguatkan diri untuk tidak pernah berputus asa di Mutiara Pagi kali ini. Dan masih dibuka juga untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya, yang ingin bertanya dengan tema kita pada pagi hari ini, bisa melalui WhatsApp kami di 0896 2769 3860 atau juga bisa telepon langsung di 0356 8834 756 pendengar ya. Nah, ini sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar RRI Tuban, Pak Ustadz, saya pribadi mau tanya. Yang tadi Bapak Ustadz bilang kalau misalnya menghadapi ujian, itu ada ujian yang dibilang ujiannya itu memang benar-benar menyedihkan dan segala macamnya, atau ujian dalam bentuk kenikmatan. Nah ini prosesnya atau berprosesnya dan juga capaian atau pahala ini apakah berbeda kan? Atau kita bisa memilih makanya ini ya udahlah mending ujian yang enak-enak aja kita atau gimana Pak? Ya memang begini, sesuai dengan hadis yang saya sampaikan tadi ya. Inna idamal jazai ma idamil balai. Sesungguhnya balasan terbesar dari ujian yang terjadi pada manusia itu bersama dengan idhamil balai, bersama dengan seberapa besar ujian itu. Nah, itu. Tapi karena karakter ujian itu kan dua, bisa bermakna kebaikan, bisa bermakna keburukan, bisa bermakna kesenangan atau kesedihan. Jadi kedua-duanya itu punya tingkatan yang sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa terus langsung, oh kalau begitu ujian berupa kesenangan itu pahalanya gitu, itu lebih ringan daripada pahala berupa kesengsaraan. Padahal kalau kita lihat dalam pendapat ya Ibnu Rajab ketika dia menguraikan tentang sabar justru sabar itu dia membagi begini, sabar itu ada 3 ya. Yang pertama adalah sabar ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan paling sabar paling tinggi itu ya. Itu ternyata adalah sabar saat kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Padahal sabar paling tinggi itu adalah sabar saat kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena
ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, ini konsekuensinya kan kaitannya dengan iman. Seorang yang punya keimanan yang kuat berarti dia akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk menetapinya. Nah, ketika manusia tidak mampu menetapi perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti kan ada ujian keimanan dalam dirinya. Nah, itu kegagalan manusia itu pertama itu biasanya adalah ditinjau atau dilihat dari seberapa tingkat ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah saat kita mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang ketiga baru yaitu sabar saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa antara pilihan gitu, lebih enak mana diuji oleh sabar, diuji oleh Allah dengan kebaikan, dan diuji oleh Allah dengan kesengsaraan. Itu tingkat pahalanya mana? Pada dasarnya memiliki kedudukan sendiri-sendiri. Tapi pada dasarnya semua yang kita miliki, yang kita peroleh itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, agar ketika sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, kita tidak mudah berpuas diri lalu sombong, tetapi apa yang lepas pada diri kita agar kita tidak mudah putus asa. Nah, tapi biasanya asumsi awal kita, orang itu kalau diuji dengan kesengsaraan yang kesedihan, berarti kan dia mengalami tekanan yang luar biasa, dan itu membutuhkan kesabaran yang bertingkat-tingkat ya, sehingga secara kualitas keimanan itu juga semakin berat ujian ketika kita diuji dengan seperti itu. Jadi itu maksud saya ya. Jadi ini ada pertanyaan dari pendengar Pak Ustadz, dari Mas Fari di wilayah Babat. Pak Ustadz bertanya, adakah amalan atau ibadah tertentu yang bisa membantu seseorang menguatkan mental dan hatinya saat menghadapi ujian dari Allah SWT? Iya. Terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Farin dari Mas Babat. Farin ya. Mas Farin. Masa depan itu adalah bumbu kehidupan. Waduh. Iya, betul. Masa depan itu adalah bumbu kehidupan. Ya. Dia dapat melecut gairah untuk menjalani realitas kehidupan yang lebih baik. Nah, karena masa depan itu adalah bumbu kehidupan, ya bagaimana kita meracik bumbu itu agar bumbu kehidupan itu menjadi manis, menjadi sedap, menjadi nikmat. Tidak semakin bumbu kehidupan itu menjadikan kita setiap merasakan itu terasa sepah, dan kemudian kita antipati dengan apa yang terjadi. Ya. Oleh karena itu kewajiban kita ya, selain menguatkan keimanan tadi ya, menguatkan hati kita sejak awal kita sampaikan, open mind, open heart itu ya, membuka hati dan membuka pikiran kita ya, dalam artian menguatkan keimanan kita bahwa segala sesuatu itu terjadi atas karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita menata hati kita, meyakini bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dilepaskan. Yang kedua adalah melahirkan sikap optimisme ya, agar kita mampu menggapai keberkahan dalam kehidupan yang kita inginkan. Nah, optimisme ini penting karena semakin kita punya semangat optimis, maka pasti sesuatu yang kita inginkan boleh jadi akan hadir kemudahan-kemudahan selanjutnya. Di dalam Al-Quran Allah sering mengingatkan kita, misalnya di surat Al-Hasr ayat 18. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ayat yang harus menjadi pemicu kita. Nah, itu. Hai orang-orang yang beriman, itu tujuan pada orang yang beriman lagi. Ittaqullah, kalau kamu menghadapi masalah apa saja, hendaklah kamu dasari dengan iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wal tandur nafsum ma qaddamat liwat, dan terus melihat apa yang akan terjadi pada kehidupan kamu yang akan datang. Nah, tentu kalau kita ingin menghadapi masa yang akan datang seperti itu, berarti kan kita harus mempersiapkan diri, ya, menyiapkan diri. Jadi disiapkan terus apa yang akan terjadi, ya, ya. Segala sesuatu yang akan kita bawa ketika kita ingin mencapai sesuatu. Contoh gini aja, kita mau ke Surabaya, datang ini, nanti kita mau ke Surabaya. Lah masa mau ke Surabaya nggak bawa apa-apa? Iya. Ya. Berarti kan bekal-bekal yang harus kita persiapkan selama perjalanan di Surabaya. Nah, seperti itu. Ya, sekarang kita apa yang kita hadapi? Ya. Nah, di sini pentingnya, ya, saya pernah ikut pelatihan begini. Kalau kamu ingin tahu apa persoalanmu, maka tulis semua masalah-masalahmu. Kalau perlu, semakin banyak masalah yang kamu tulis, semakin kamu tahu akan persoalan-persoalan hidupmu. Ya, ternyata setelah ditulis itu, banyak sekali itu. Ya, karena setiap aspek hidup itu banyak masalah-masalah. Tapi ternyata ketika kita menghadapi masalah-masalah ini, ternyata lalu kita punya, oh ini dulu yang harus kita lakukan, sesuai dengan masalah yang saat ini kita hadapi. Itu namanya wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi ketika kita menghadapi masalah, maka masalah itu, ya, harus kita hadapi dengan optimis, dengan terus, agar apa yang akan terjadi pada hari esok kita mampu menghadapinya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Nah, Baik, oleh Ustaz, iya. karena waktu juga sudah Ya. masuki pukul 6 waktu Iya. sebagian barat Pak Ustaz. Semoga pernyataan dari Pak Ustaz tadi bisa Iya. tercerahkan Iya. dari Mas Regi itu tadi Pak Ustaz, ya. Iya.